بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Para jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an? Atau hati mereka yang sudah membatu. Jadi banyaknya maksiat, banyaknya perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah yang kita lakukan, itu akan menjadi noda di dalam hati kita. Sehingga sulit untuk memahami dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir zaman Nabi SAW mengatakan, "Wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka akan mengatakan ini adalah asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu, kata mereka. Ungkapan ini diberitahukan oleh Allah kenapa mereka mengucapkan kalimat itu. Padahal mereka tahu bahwa ini bukan cerita orang-orang terdahulu. Kok bisa-bisanya mereka menjadikan Al-Quran atau menyamakan Al-Quran dengan dongeng? Allah mengatakan sebabnya adalah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak seperti mereka katakan. Namun semua itu mereka katakan disebabkan karena ada ran. Apa ran? Noda hitam di dalam hati. Sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita semuanya agar kita dapat memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Naam jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk ayat 14 dari surah Al-Mujadilah. Seperti biasa ayatnya saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم
ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. طيب. Ada yang mau bacakan terjemahannya? Fadhal. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman. Orang-orang itu bukan dari golonganmu dan bukan pula dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui. Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu mereka mendapat azab yang menghinakan. Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang-orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Allah telah menetapkan, aku dan para Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu
bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Barakallahu fikum. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang munafik yang tidak memiliki prinsip. Kehidupannya selalu diliputi oleh keraguan-raguan. Sehingga keraguan-raguan itu menjadi sebuah penyakit dalam hati mereka. Penyakit ini tidak mereka obati. Sehingga lama-kelamaan penyakitnya membusuk dan membau. Awalnya mereka tidak diketahui sebagai munafik. Semakin lama karena telah bau dan busuk kemunafikannya tadi, maka Allah pun membongkar keadaan dan kondisi mereka itu. Di antara cara Allah membongkarnya, di sini Allah menyebutkan. Allah berfirman mengingkari orang-orang munafik yang dalam batinnya menjadi orang-orang kafir, menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Jadi orang-orang munafik itu secara batin mereka suka mengangkat orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka. Pemimpin-pemimpin mereka, sahabat-sahabat mereka. Dan mereka lebih mesra dengan orang-orang kafir daripada kepada orang mukmin. Apalagi kalau ada kesempatan, mereka akan menampakkan tanduknya. Itu orang munafik. Padahal hakikatnya mereka tidak bersama orang-orang kafir itu. Tidak juga bersama orang-orang yang beriman. Secara fisik mereka tidak bersama orang munafik, orang kafir. Secara batin mereka tidak dengan orang mukmin. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Tidak ke sana, tidak kemari. Ya, inilah ciri-ciri orang munafik. Ya. Kalau disuruh memilih antara tauhid dan syirik, dia berusaha berdiri di tengah. Mau menjadi pahlawan kesiangan. Kalau disuruh pilih membenarkan Islam dan mengapatir selain agama Islam, mereka akan mengatakan kita bertoleransi. Ini munafik. Munafik. Toleransi dalam urusan agama tidak ada. Yang ada adalah toleransi dalam urusan keduniaan. Artinya tidak ada di sini yang dimaksud tidak boleh mengakui ada ajaran yang lain yang selain ajaran Islam. Ya. Tapi sama-sama diturunkan dari langit. Langit yang mana? Yang diturunkan dari langit dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat hanya Islam. Bagaimana dengan Yahudi Nasrani? Itu bukan agama yang diturunkan dari langit. Itu ajaran yang mereka buat sendiri. Yang tadinya mereka menganut ajaran Islam. Tapi akhirnya mereka membentuk Yahudi, membentuk Nasrani. Maka orang munafik ini kepengen orang-orang itu disatukan. Walaupun berbeda agama. Ternyata efek buruknya kembali kepada mereka. Mereka terkena kekufuran. Gimana antum bisa menggabungkan antara najis dengan apa? Air suci. Ada orang tukang kasih minum kepada orang lain. Dia ingin berbuat baik. Akhirnya dia campur air minumnya dengan kencing. Ada yang mau minum? Ya. Dan dianya nanti apakah dijuluki dermawan atau dijuluki orang yang suka ngotorin air? Ini yang dermawan tadi. Air bersih nih. Bahkan dia gali air bersih. Dia punya tandon penuh dengan air bersih. Tapi dia kepengen coba-coba kasih orang air minum dengan air bersih dicampur najis. Kira-kira nantinya orang ini dijuluki dermawan atau tukang najis? Tukang pembuat najis. Yang menajiskan air. Munafik juga begitu.
Tadinya ingin jadi pahlawan yang menyatukan kaum musyrikin dan kaum muslimin. Meskipun berbeda, dia ingin nyatu nih dua ajaran yang berbeda ini. Maka kemudian efeknya adalah dia dicap sebagai apa? Munafik. Gitu. Maka Allah katakan, alam taro ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman mereka? Mereka di sini siapa? Munafik. Kaum yang dimurkai Allah di sini siapa? Yahudi, musyrikin, orang-orang kafir. Maknanya orang-orang Yahudi yang secara batinnya munafik telah menjadikan mereka pemimpin. Ya. Mahum minkum wala minhum. Setelah itu Allah katakan orang-orang munafik itu bukan dari golongan kamu wahai Muhammad. Dan bukan pula dari golongan mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Bayangkan, tidak diakui dari dua sisi. Yang maknanya pada hakikatnya orang-orang munafik itu tidak termasuk golongan kalian. Ya, orang-orang munafik itu tidak termasuk golongan kaum muslimin. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ia bukan pula termasuk golongan orang-orang Yahudi yang mereka jadikan sebagai pemimpin. Selanjutnya Allah katakan wa yahlifuna 'alal kadzib wa hum ya'lamun. Mereka pun bersumpah untuk menguatkan kebohongan mereka itu sedang mereka itu tahu bahwa mereka berbohong. Jadi orang yang suka bohong itu akan menyembunyikan kebohongannya dengan kebohongan berikutnya. Maka hati-hati dengan berbohong. Karena kebohongan itu bisa mengantarkan seorang pada dosa berikutnya, dan kemudian seterusnya. Ya. Makanya orang-orang yang biasa berbohong akan selalu berbicara bohong, dan kedustaan itu suatu hari nanti ketika sudah menjadi bangkai yang busuk akan ketahuan juga baunya. Itu dia kebohongan. Kemudian jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. yakni orang-orang munafik bersumpah untuk memperkuat kebohongan mereka. Padahal mereka mengetahui bahwa mereka telah berdusta dalam bersumpah. Inilah yang dinamakan dengan sumpah palsu. Yang mana apalagi keluar dari mulut orang-orang munafik yang terlaknat seperti ini. Jadi ini sumpah palsu yang keluar dari mulut orang-orang munafik yang mereka itu terlaknat. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari hal yang demikian. Ya. Jika orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang beriman, maka mereka menyeru, kami beriman. Kan gitu kata orang-orang munafik pada pembahasan suratul Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik itu kalau bertemu orang mukmin mereka mengatakan kami beriman. Kalau bertemu dengan setan mereka mengatakan kami bersama kalian. Ini komplotan orang-orang kafir. Dan jika mereka datang kepada Rasulullah SAW, maka mereka akan bersumpah atas nama Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwa mereka telah berdusta dalam sumpah tersebut. Begini orang-orang munafik. Kalau bersumpah,
Mereka berdusta. Apa yang Allah berikan bagi mereka di akhirat? A'addallahu lahum adzaban syadida. Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Perhatikan ayat ini. Berapa azab yang Allah berikan kepada mereka di ayat ini? Coba antum perhatikan baik-baik. Berapa azab yang Allah berikan kepada munafik dalam ayat-ayat ini? Atau dalam ayat yang ini? Berapa bentuk atau berapa macam azab? 1, 2 atau berapa? Apa 2 itu? Coba sebut. Taib, terus salah. Ada yang jawab. Azab bentuknya berapa bentuk azab yang Allah sebutkan untuk orang munafik dalam ayat ini? Ada berapa azabnya? Berapa macam? Saya tidak tanya berapa banyak, tapi berapa macam? Udah sering lewat ini. Ada 2 macam. Coba untuk perhatikan ayatnya. A'adallahu lahum adzaban syadida 1. Innahum sa'a ma kanu ya'malun itu 2. Jadi perbuatan buruk yang mereka lakukan di dunia ini adalah azab. Jadi setiap orang berbuat buruk itu dia sedang diazab oleh Allah. Maka orang kalau bersumpah palsu, dia akan tersiksa dengan sumpahnya itu kalau dia tidak berbohong lagi. Iya enggak? Antum pernah lihat orang berbohong dia gembira ria gitu? Enggak. Dia akan berusaha cari kebohongan berikutnya untuk menyembunyikan kebohongan itu. Dan batinnya tersiksa atau tidak? Tersiksa. Batinnya tersiksa. Makanya siksaan dunia yang waliyadzubillah yang sangat mengerikan adalah seorang disesatkan dari ajaran agama. Itu azab dunia yang mengerikan. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wadz-dzunubu min khidlanihi wa 'uqubatihi 'alal 'abdi." Perbuatan dosa adalah merupakan penelantaran Allah kepada hamba itu. Yaitu Allah menelantarkan dia. Dan termasuk uqubah. Apa uqubah? Balasan siksa buat hamba tersebut. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi perbuatan buruk ini adalah azab. Maka kalau kita berbuat buruk, berbuat dosa, segera pulang kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim tentang ciri seorang muslim yang sejati, فَإِذَا أَذْنَبَ هَذَا مِنْ خِذْلَانِهِ وَمِنْ عُقُوبَتِهِ وَيَبْتَهِلْ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَلَا يَكِلَهُ إِلَى نَفْسِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika seorang hamba berbuat dosa, berarti dia sedang ditelantarkan oleh Allah dan sedang dihukum oleh Allah. Maka hendaklah dia segera meminta kepada Allah agar Allah memisahkan dia dengan perbuatan maksiat itu. Dan dia harus betul-betul mujahadah, bersungguh-sungguh meminta kepada Allah agar Allah tidak membiarkan dia sendirian di dalam meninggalkan maksiat itu. Minta bantuan kepada Allah. Apalagi hari ini sangat mudah berbuat maksiat. Mudah atau tidak? Mudah. Dan kita tidak sanggup meninggalkannya kalau tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Masih mengenai ayat tadi. A'adallahu lahum 'adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Maksudnya Allah telah menyediakan untuk mereka azab yang pedih atas berbagai perbuatan buruk yang mereka kerjakan.
berupa pengangkatan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan penasehat mereka, serta mereka menjadikan orang-orang yang beriman sebagai musuh mereka. Ajib. Pesan moralnya adalah musuh itu tidak selalu jauh dari kita. Musuh itu tidak selamanya jauh dari posisi kita. Terkadang musuh itu berada di dalam kubu kita. Ini musuhnya siapa ini? Musuh kaum muslimin ada di mana di saat itu? Di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang paling berbahaya adalah musuh yang datang sebagai penasehat. Dia menasihati kita untuk berbuat sesuatu, padahal dia sebenarnya ingin menjauhkan kita dari kebenaran. Ini musuh yang sangat berbahaya. Ada teman-teman mungkin pernah reunian, ketemu sama teman lamanya, entah itu kekasihnya atau teman baiknya. Ikhwan ini sudah panjang jenggot, celana cingkrang. Dulu kalau ke sekolah, dia sisir miring sebelah, tampannya minta ampun. Sekarang udah berjenggot, ketemu teman-teman reunian. Wah, ente dulu tampan loh, kenapa sekarang enggak tampan setelah punya jenggot? Ya, terus kakinya kok begitu celananya, kata temannya. Udahlah supaya ente tampan lagi, dirapiin jenggotnya. Ya kan? Celana jangan dinaikin, nanti dicurigai teroris. Agama tuh yang biasa-biasa saja. Nasihat gak itu? Nasihat gak? Nasihat. Kira-kira ini nasihat dari musuh atau dari kawan? Musuh yang dijadikan kawan. Iya kan? Mereka selalu mengatakan agama itu biasa-biasa saja bro. Itu dia begitu. Ya enggak? Biasa apa nih? Biasa enggak sholat. Biasa duduk sama harim di kafe. Biasa ngibahin orang. Kan biasa-biasa saja. Atau dia katakan jangan belajar agama. Nanti kalau belajarnya terlalu dalam gila ente. Bayangkan tuh orang belajar agama jadi gila. Bayangkan. Ya, ada yang kesurupan gak di sini biar saya ruqyah? Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini bahasa dari teman-teman yang kita anggap mereka teman, tapi sebenarnya dia adalah musuh kita. Musuh yang dekat. Orang munafik waktu itu menasehati enggak kaum muslimin? Menasehati. Jangan ikut perang Uhud, nanti siapa yang jagain keluarga kalian? Kan gitu mereka saling nasihati waktu itu. Munafik seperti itu. Maka di sini disebutkan mereka jauh dari orang-orang kafir secara fisik, dekat dengan orang-orang mukmin secara fisik, tapi hati mereka memusuhi kaum mukminin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah." Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Maksudnya mereka itu benar-benar memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Mereka pun berlindung di belakang sumpah-sumpah palsu. Sehingga orang-orang yang tidak tahu hakikat mereka pun akan tertipu. Hingga akhirnya dengan taktik yang seperti itu, tujuan mereka dalam menghalang-halangi jalan Allah akan tercapai untuk sebagian orang. Jadi tujuannya apa nih Bapak-bapak sekalian? Tujuannya menghalangi orang dari jalan yang lurus. Maka semakin harinya saya semakin curiga nih sama artis-artis yang baru tobat ini. Yang tobat-tobat ngikut ngaji salaf ini. Saya tidak mengatakan mereka munafik, tidak. Tapi ada ciri-ciri munafiknya. Mereka masuk di kubu-kubu kaum muslimin yang telah mengaji, mereka juga yang membuat kerusakan. Ya enggak?
Yang sebagian mereka mengatakan kalau belajar akhlak ngaji sama Ustadz Fulan. Kalau belajar akidah sama Ustadz Fulan. Kalau belajar ini sama Ustadz Fulan. Ya. Terus ambil baiknya, buang buruknya. Ini ciri-ciri siapa nih? Ciri-ciri munafik. Walaupun orangnya tidak dikatakan munafik. Kalau urusan akidah dan manhaj tidak punya harga, tidak ada harga lain kecuali mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita terkecoh dengan itu semuanya. Akhirnya bubar kita gara-gara ada orang-orang yang kita harapkan mengaji, tapi justru dia yang merusak pengajian. Bahkan ada sebagian teman-teman kita yang hijrah, Masya Allah, yang dia mengkhawatirkan podcast-podcast yang ada ini. Ya. Kemudian ada iklan brand-brand baju modern gitu, yang mengiklankannya ibu-ibu, gaya-gaya lagi, gimana la ilaha illallah. Ini merusak ini. Merusak muruah. Wanita itu di mana tempatnya ibu-ibu? Jangan jawab bapak-bapak, ibu-ibu jawab. Di mana? Di rumah. Ibu-ibu di rumah. Tahu nggak ibu-ibu? Ketika ibu-ibu tuh di rumah, ibu-ibu sambil buka HP, guling-guling di kasur nih. Lagi cari shopping. Mau beli makenah baru, mau beli baju baru, mau belikan kacamata buat suami. Dan dia punya fulus. Lagi mondar-mandir dia, dapat pahala dia di rumahnya. Dia jungkir balik di rumahnya itu dapat pahala. Jungkir balik. Pokoknya tidak ada pekerjaan lagi bagi dia kecuali jungkir balik. Nggak ada yang lihat. Dia angkat kaki di atas, tangan di bawah, dia push up, dia pukul apa di rumahnya untuk latihan tinju begitu. Pokoknya di rumahnya dia tidak ada yang lihat. Kecuali suaminya melihat tingkah lakunya itu. Maka dia dapat pahala selama dia di rumah itu. Kenapa? Karena Allah katakan waqarna fi buyutikunna. Menetaplah kalian di rumah kalian wahai para wanita. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan jangan kalian berdandan seperti dandanan wanita-wanita orang jahiliyah pertama. Tapi pakai jilbab kan Ustaz, waktu iklan iya. Tapi Anda sedang mempertontonkan lekukan badan Anda kepada laki-laki lain. Dan bersolek. Di balik cadar orang akan berpikir, berkhayal. Dan itu berbahaya. Dan terus di atas namakan dakwah ini. Enggak ada. Islam ini menjaga muruah. Islam ini menjaga kehormatan kaum wanita. Maka oleh karena itulah wahai kaum muslimin, hati-hati dengan pengaruh dan gaya hidup sekarang ini. Kita harus lebih hati-hati. Kita ini sudah saya sering sampaikan. Kita diajak terhalangi dari jalan Allah yang lurus ini dengan salah satu dari dua cara. Kita ditawarkan kesenangan, kalau kita tolak kita dibuli. Paham? Antum ditawarkan kesenangan, kayaknya begini nih cara yang menyenangkan. Kemudian kita ikut terus. Kalau kita tolak yang ini, mereka akan lakukan cara kedua. Apa itu? Dikasih cap ini dan cap itu kepada antum. Intoleran, ya enggak? Wahabi, ya. Cikal bakal teroris, ya. Supaya apa itu? Supaya antum berhenti ngaji. Terus gimana caranya Pak Ustadz? Tawakal saja kepada Allah. Jangan antum yang berhenti ngaji. Biarkan mulut mereka yang berhenti bicara. Nggak bisa dihentikan juga, biarin aja. Supaya kita tidak meninggalkan ajaran agama kita. Karena orang munafik itu, dia munafik karena terikut arus salah satu dari dua ini. Ketika diajak mereka mau, ketika diajak mereka tinggalkan ajaran Allah. Itu orang munafik. Faham? Di antara sebab kenapa mereka jadi munafik, ada ajakan dari orang-orang kafir. Kenapa mereka jadi munafik juga? Karena takut diejek ketika mereka beriman. Coba perhatikan. Ayat 10 dalam suratul Ankabut. Tentang munafik.
Ya, ini teman-teman yang bikin tren-tren modern ini takut diejek orang karena jika mereka tetap dalam kondisi berpenampilan sebagai salafi atau salafiyah. Lihat kata Allah dalam surah Al-Ankabut tentang ciri-ciri munafik, mereka takut diejek orang. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Wala in jaa nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin. Lihat surat Al-Ankabut ayat 10 dan ayat 11. Dan di antara manusia ada sebagian mereka yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena beriman, perhatikan. Apabila dia disakiti, dia diganggu karena dia beriman kepada Allah, dia pun menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Ini terjemahan salah ini. Ini terjemahannya salah. Yang benar adalah mereka menganggap cobaan manusia itu seperti azab Allah. Itu terjemahan yang benar. Karena di situ ada ka, huruf ka, ka'adzabillah. Yang artinya seperti. Artinya kenapa mereka meninggalkan keimanan sehingga memilih kemunafikan? Karena mereka menganggap gangguan manusia ini sama dengan azab Allah. Itu menyebabkan mereka meninggalkan keimanan. Namun ketika datang pertolongan dari Allah, dari Rabbmu, mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kalian wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah katakan, awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Lanjutannya Allah katakan, dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan dia pasti mengetahui orang-orang munafik. Hati-hati kita, jangan takut dibully orang gara-gara kebenaran, tidak usah takut. Tidak usah banyak gaya deh, kalau itu merusak muruah dakwah ini dan menghalangi manusia dari kenikmatan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, azani Allahu iyyakum. Lanjutannya. Falahum adzabun muhin. Maka karena itu mereka mendapatkan azab yang menghinakan. Sebagai balasan atas sikap mereka yang meremehkan sumpah dengan cara mengatasnamakan Allah yang Maha Agung. yakni pada sumpah-sumpah mereka yang penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan itu terdapat azab yang menghinakan. Allah pun mengatakan lagi, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta benda mereka dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Maksudnya, semua itu sama sekali tidak mampu mencegah mereka dari azab Allah jika sudah mendatangi mereka. Artinya jika azab itu telah datang, semua yang disebutkan tadi tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Maka di hari kiamat orang-orang kafir, orang-orang munafik mengatakan, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Hartaku tidak berguna, kekuasaanku sudah runtuh. Tidak ada gunanya. Ketika berhadapan dengan apa? Azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ini selalu disebut ashabun nar. Ashabu itu kan sahabat. Ya kan? Ashab itu sahabat. Kenapa penghuni neraka? Kenapa penghuni surga selalu disebut dengan ashab? Itu adalah indikasi atau indikator bahwa mereka tidak akan pernah berpisah dengan apa? Neraka itu. Demikian juga yang masuk surga. Ashabul jannah. Mereka juga tidak akan berpisah dari surga. Ya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Pada hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah. Ada yang masih ingat gak? Pembahasan kita tentang hari berbangkit. Ada yang masih ingat pembahasan kita waktu kita bahas tentang hari berbangkit. Bagaimana proses bangkit itu? Ada yang bisa jawab? Di sini tidak ada air yang keruh ya. Airnya jernih semua. Tidak ada air keruh yang biasa, ada air hitam di sini. Iya kan? Fadhal. Dah, duduk aja, enggak apa-apa. Duduk aja. Masih ingat bagaimana proses dibangkitkan itu? Kalau kita yakini hari berbangkit, ya. Kita semua yakin kita dibangkitkan. Bagaimana prosesnya? Proses Allah menghidupkan kembali manusia sehingga dibangkitkan. Ada yang masih ingat gak? Ini murojaah. Turunkan hujan. Terus sehingga tumbuh menjadi tubuh yang sempurna. Baru setelah itu diapakan? Kan tubuh sudah sempurna. Apalagi setelah itu? Ruhnya bukan ditiup, dikembaliin. Kembalikan ruh. Ruhnya dikembaliin ke jasad. Dan ruh kita tidak akan ada yang tertukar. Ya, yang bisa tertukar adalah sandal jepit di hari Jumat. Sandal jepit di hari Jumat tertukar. Maka kalau mau ke masjid bawa sandal yang mahal sekalian. Ruh kita tidak ada yang tertukar nanti di hari kiamat. Setelah dimasukkan ruh, apa lagi yang dilakukan? Apalagi yang terjadi? Apalagi sebelum dibangkitkan apa? Berapa kali tiupan sangkakala? Nah, yang kedua kali, yang waktu dibangkitkan ditiupan ke berapa? Pertama apa kedua? Khilaf antar jemaah. Yang kedua. Kan tiupan pertama dan itu disebut dalam surat Zumar. Dua-duanya disebut dalam surat Zumar. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Coba antum lihat surat Zumar ayat 68. Coba antum baca terjemahannya. Surat Az-Zumar ayat 68. Surat ada ketemu. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Ini tiupan keberapa? Pertama, lanjut. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Oke, taib. Di situ ada kalimat summa. Summa nufikha. Summa ini bukan sekedar kata tambahan atau tambah kata penyambung, bukan. Ada makna. Berarti antara tiupan pertama dengan tiupan kedua ada jedah. Maka digunakan kata summa. Kemudian. Sekarang jedahnya berapa lama? Jawab. Yang salah menjawab
insya Allah tidak dapat hukuman. Cuman khawatir tidak naik kelas. Berapa? 40. 40-nya hari, bulan, tahun. Jawabannya wallahu a'lam. Seperti jawaban Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah ditanya 40 apa wahai Abu Hurairah? Hari kah? Tahun kah? Abu Hurairah hanya menjawab 40. Ya. Kalau mau tahu 40 apa, tunggu episode kehidupan selanjutnya. Ya, baru kita akan tahu. Karena ini masalah gaib. Taib, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu diawali dengan dihidupkan kembali jasad. Kemudian dikembalikan ruh. Jasad dihidupkan dengan air hujan rintik-rintik dari sisi Allah. Kemudian tumbuh jasad itu, kemudian ruh pun dikembalikan. Setelah itu baru ditiupkan sangkakala. Dan tiupan kedua ini tiupan penantian. Apa ini nanti? Nanti menantikan panggilan atau tiupan ketiga. Sebagian orang mengatakan ada tiupan ketiga. Yaitu di dalam surah An-Nazi'at. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةُ wahidah. Jadi panggilan ini yang ketiga. Untuk mengumpulkan manusia ke mahsyar. Baru setelah itu manusia jalan dari tempat bangkitnya itu menuju ke suatu tempat perkumpulan. Ada yang menggunakan kendaraan. Ada yang wajahnya, ada yang berjalan dengan penuh kenikmatan. Sampai ada yang jalan menggunakan wajahnya. Jadi dia seret di atas wajahnya jalan. Para sahabat bertanya, Rasulullah bagaimana mungkin dia bisa jalan di atas wajahnya? Wong di atas tangan aja sulit. Kata Rasulullah, bukankah zat yang mampu membuat mereka jalan di atas kaki juga mampu membuat mereka jalan di atas wajah? Mereka ini kaum musyrikin, kaum kafirin, termasuk munafiqin. Ini hari kebangkitan. Kata Allah di sini, maknanya dia mengumpulkan mereka pada hari kiamat kelak. Dari manusia pertama sampai terakhir. Sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai runtuhnya langit dan bumi ini, Allah akan kumpulkan semua manusia di satu tempat. Ya. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'. Pada hari itu mereka bersumpah kepada Allah bahwa mereka bukanlah orang-orang musyrik. Sebagaimana mereka bersumpah kepadamu dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat dari sumpah itu. Maksudnya mereka itu bersumpah atas nama Allah bahwa mereka berada di atas petunjuk dan beristiqamah. Sebagaimana mereka dahulu pernah bersumpah kepada orang-orang ketika di dunia. Sungguh orang yang hidup di atas satu jalan, maka dia akan mati dalam jalan yang sama, serta akan dibangkitkan di atas jalan yang sama pula. Maksudnya apa? Man asha ala syai' mata ala syai' wa man mata ala syai' bu'itsa ala syai'. Siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka dia akan mati dengan sesuatu itu. Siapa yang mati dengan sesuatu itu, maka dia akan dibangkitkan dengan sesuatu yang dia mati membawanya. Munafik itu biasa bersumpah berdusta di dunia, mati juga dalam keadaan dusta. Ketika dibangkitkan dia sumpah dusta juga di hadapan Allah bahwa kami tidak musyrik. Kata mereka begitu. Makanya ada di hari kiamat nanti, orang ketika didatangkan dosanya, dia ngaku langsung. Oh iya ya Allah, itu dosa saya. Ini orang muslim yang melakukan perbuatan maksiat, tapi dia bertobat kepada Allah. Munafik tidak. Dia menyangkal semua perbuatan itu. Maka disumpal mulutnya itu, ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Perhatikan tuh. Ditutup mulut mereka karena mereka bersumpah. Kami tidak bersalah, kata mereka. Lalu yang menjadi saksi apa? Kulitnya, tangannya,
kakinya, matanya, semua menjadi saksi. Tapi bagi orang beriman yang melakukan banyak kemaksiatan lalu dia bertobat dan bersimpuh di hadapan Allah, dia didatangkan kepadanya dosa-dosanya, disuruh ngaku. Ini dosamu? Iya ya Allah. Ini? Iya ya Allah. Dia ngaku semuanya. Dan dia mengira dirinya akan dilemparkan dalam api neraka. Di luar dugaannya Allah ampuni dia. Karena ada harapan kehidupan dia sebelum dia mati, dia perbaiki hidupnya. Beda dengan munafik. Beda dengan orang-orang zindik. Terbiasa bohong terus. Kalau ada ustadz biasa bohong, pasti bohong terus. Pasti bohong terus. Bohong terus. Dan itu terjadi. Maaf, anak angkat telepon dulu sebentar. Ini bapak anak. Baik, kita lanjut ya. Sampai di mana tadi? Oke, orang terbiasa dengan sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu. Kalau ada ustadz suka berbohong, maka dia akan berbohong terus dalam berbicara. Makanya seorang yang mengajak kepada kebaikan supaya dia tidak berbohong, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ucapkan ucapan yang lurus. Gimana ucapan seorang bisa lurus? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ajak manusia dengan kebenaran dan kesabaran. Bagaimana bisa dikatakan sesuatu itu benar yang dia ucapkan? Apabila bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, ini kaedah ini. Yang ini tolong di garis atas atau garis bawah. Ditandai. Sungguh orang yang hidup di atas satu jalan, maka dia akan mati di atas jalan yang sama. Serta akan dibangkitkan di atas jalan itu pula. Makanya kita berusaha terus untuk belajar agama ini agar kita bisa meninggal dunia di atas kebiasaan baik kita ini. Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dia adalah perawi hadis yang sangat kuat riwayatnya. Ini cerita motivasi sebentar. Walaupun sedikit keluar dari cerita kita ini. Abu Zur'a Ar-Razi adalah seorang yang kuat hafalannya. Ketika dia sakit menjelang meninggal dunia, murid-muridnya datang menjenguk, ingin mentalkinkan kepadanya la ilaha illallah. Tapi mereka malu. Karena yang di hadapannya ini seorang ahli ilmu yang kuat hafalannya. Tidak mungkin dia lupa dengan kalimat itu dalam pikiran mereka. Lalu bagaimana cara mereka supaya mentalkinkan kalimat itu supaya sampai kepada gurunya? Kata mereka, kata murid-muridnya, kita akan riwayatkan hadis dengan sanad yang diacak-acak supaya dia meluruskan sanad itu. Maka diriwayatkanlah hadis tentang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Oleh murid-muridnya di hadapan gurunya dibacakan sanad yang tidak tepat oleh muridnya. Gurunya yang sebentar lagi meninggal dunia ini karena dia biasa meluruskan sanad hadis gitu. Biasa mengajarkan hadis kepada muridnya. Apa kata gurunya? Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Sampailah kepada sabda Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Setelah dia menyempurnakan sanad dan menyampaikan riwayat hadis itu, maka meninggallah Abu Zur'a Ar-Razi. Meninggal di atas kebiasaan dia. Apa kebiasaannya? Mengajarkan ilmu hadis sekaligus hadisnya. Tapi kami terlambat sekarang Ustaz belajar, takutnya kebiasaan lama yang jadi sebab kita kematian. Tidak. Bisa saja orang meninggal dunia dengan kebiasaan barunya yang baik setelah dia berhijrah. Ada seorang kakek-kakek di Saudi Arabia. Datang ngaji seperti antum umur udah tua. Ya antum tak terlalu tua lah. Bapak ini datang bertemu gurunya dan gurunya masih muda. Syekhnya masih muda. Dia jujur sama gurunya. Wahai guru, wahai syekh, jujur saya selama mengaji ini hanya mengambil keutamaan majelis ilmu.
Banyak dari kajian Anda yang tidak bisa saya bawa pulang ke rumah karena lemahnya hafalan. Ajarkan kepada saya sesuatu yang bisa saya bawa pulang untuk saya ajarkan kepada anak istri saya. Kata syekhnya, kau katakan kepada mereka, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahmah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Katakan kepada mereka ada dua kalimat mudah diucapkan di lisan, berat di timbangan amal, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Oh, senang dia karena dia hafal langsung di kalimat nih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Pulang ketemu istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ketemu. Waalaikumsalam kata istrinya. Dia katakan, ya zaujati, wahai istriku. Ada dua kata yang ringan diucapkan. Berat di timbangan amal dan disukai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Ketemu anaknya, itu lagi yang dia ucapkan kepada anaknya. Anakku, kata dia begitu. Ada dua kata. Mungkin anaknya sudah hafal, tapi dia ajarkan juga. Diajarkan dengan yang sama. Setiap ketemu tamu atau temannya, selalu dia katakan itu kepada teman-temannya. Sebelum dia berbicara yang lain. Dia ingin menyampaikan itu kepada orang sebagaimana dia senang menerimanya dari gurunya tadi. Dua kata yang ringan diucapkan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Pahalanya luar biasa. Dicintai Allah dan berat di timbangan. Itu kata Nabi SAW. Dan bapak ini pun sakit. 2 pekan atau 1 pekan lebih dia tidak sadar di rumah sakit. Begitu dia sadar dan dia buka matanya, dia lihat orang baru yang berdiri di sampingnya. Yaitu dokter. Ya dokter, kata dia. Hei dokter. Ada 2 kata yang ringan diucapkan. Dia tidak mengingat sakitnya, dia ingat kata-kata tadi. 2 kata yang ringan diucapkan berat di timbangan amal dan dia dicintai oleh Ar-Rahman. Yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Setelah dia ajarkan dokter itu, dia meninggal dunia. Ternyata Allah sadarkan dia sebentar agar dia mati di atas kebiasaannya tadi. Kebiasaan baik. Anak pernah temukan bapak-bapak umurnya seumuran antum-antum yang senior ini. Anak tidak katakan tua ya, senior. Ya, biar lebih keren sedikit. Setiap ketemu anak dia selalu menyampaikan ada satu ayat yang berbunyi la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Selalu diulangi ayat itu. Apa artinya Ustaz? Saya jelaskan tafsirnya kepada dia. Dia senang. Terus yang dia tanya kedua tentang surat Tabarok. Bagaimana kalau surat ini saya sering baca, kata dia. Baca aja. Sampai dihafal tuh surat. Dia masuk rumah sakit dan ketika dia meninggal dunia, istri yang nelpon saya. Ustaz, ini bapak ini di rumah sakit selalu mengulangi bacaan surat Tabarok, Ustaz. Kata dia begitu. Kata istrinya ini. Dia telepon anak. Karena waktu itu dia berpesan sama istrinya, tolong telepon Ustaz. Dia daerah Bima, saya di sini waktu itu ditelepon. Begitu dia meninggal, kata istrinya, dia meninggal dalam keadaan membaca surat itu dengan hafalannya Pak Ustaz. Padahal dia bukan penghafal Quran. Tapi dia jadikan kebiasaan terhafal juga. Kapan dia hafal? Ketahuan ketika dia meninggal dunia. Baru dia tahu bahwa dia telah menghafal. Ya kalau hari ini kita selalu baca tentang berita Anies, berita Prabowo, tentang Ganjar. Takut mati bawa berita itu kita. Mau antum mati mau itu? Kita digiring ke opini-opini itu tuh sekarang. Sehingga kita jarang membaca Quran hari ini. Ya atau tidak? Ya. Mau pilih Prabowo apa para Ganjar nih? Itu aja dipikirin sama orang saat ini. Ya atau tidak? Biarin aja. Mereka sudah dicoblos kok. Urusan dia mau mendapat hidayah atau tidak, serahkan kepada Allah. Siapa yang menjadi pemimpin, itu pilihan kita. Paham gak? Jadi pemimpin nomor 3 Pak Ustadz, udah taati aja. Tapi tidak enak taatinya. Nabi menyuruh antum taat. Udah tidak usah dibicarakan. Sekarang kita sibukkan diri dengan apa? Ilmu, baca Quran, zikir kepada Allah, minta tawakal kepada Allah SWT. Ya. Agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Awali hidup dengan ilmu, akhiri dengan kematian husnul khatimah. Itu kehidupan yang baik. Dan di tengah-tengah ilmu dan kematian ini, kita perbanyak amal dengan ilmu kita. Tapi ini diantara hal yang perlu kita perhatikan. Ya, sebelum kita
diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biasakan diri di atas kebaikan. Jangan biasakan diri di atas keburukan. Oke, kita lanjut ayatnya tentang orang munafik. Dan mereka berkeyakinan bahwa sumpah itu akan mendatangkan manfaat bagi mereka di sisi Allah. Sebagaimana manfaat yang mereka peroleh di sisi manusia. Sehingga mereka diperlakukan sesuai dengan hukum-hukum yang tampak saja. Jadi dulu dunia ada, manfaat sumpahnya ada. Ya, mereka tidak diganggu, tidak diperangi karena dianggap masih muslim. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahsabuna annahum ala syai'. Mereka kira mereka berada dalam sesuatu yang bermanfaat. Maknanya ialah mereka ucapkan sumpah mereka itu di hadapan Rabb mereka. Lalu mereka kira manfaatnya seperti di dunia. Enggak. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mempertegas berita mengenai kedustaan mereka dengan mengatakan, ala innahum humul kadhibun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka lah orang-orang pendusta. Makanya nanti di hari kiamat dalam hadis qudsi Allah katakan, ayyuhal ashhad haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Hai orang-orang yang hadir, saksikan nih orang-orang yang biasa berdusta atas nama Allah. Jadi diumumkan kedustaan mereka nanti di hari kiamat. Waliyadzubillah. Selanjutnya Allah katakan, istahwadha alaihimu syaitan fa'ansahum dzikrallah. Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Maksudnya syaitan telah memperdaya hati-hati mereka sehingga berhasil menjadikan mereka lupa berzikir kepada Allah. Demikianlah syaitan berbuat terhadap manusia yang hatinya sudah dikuasai oleh syaitan itu. Maka itu Abu Daud menukilkan dari Abu Darda bahwa dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salah illa qad istahwadha alaihimu syaitanu fa'alaika bil jama'a fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah. Tidaklah ada 3 orang di suatu perkampungan dan tidak pula suatu pedalaman desa yang tidak didirikan sholat di dalamnya, melainkan mereka semua telah dikuasai oleh setan. Ya. Oleh sebab itu hendaklah mendirikan sholat berjemaah. Sesungguhnya serigala hanya memakan domba yang sendirian. Ana pernah temukan masjid di satu daerah. Subhanallah, itu daerahnya kaum muslimin. Ya. Khotibnya Pak RT. Pak RT-nya pergi Jumat ketika jadi khotib saja. Sisanya tidak sholat sama sekali. Karena tidak ada yang mengisi khutbah, RT-nya yang mengisi khutbah. Saya tanya RT, ente sholat 5 waktu? Enggak. Karena saya bagus berbicara, saya dijadikan khotib. Begitu saya coba sholat di situ, mampir di situ, tidak ada jemaah. Saya yang adzan, saya pula yang imam, saya yang makmumnya sendiri. Mana orang-orang lagi naik ke atas gunung gali emas. Karena Sumbawa itu terkenal dengan gunung yang ada emasnya. Jadi ada penggalian liar. Jadi kosong itu masjid. Dan terjadi seperti yang disebut Nabi ini. Mereka tidak ingat kepada Allah. Kemana mereka ingat? Emas. Sayangnya mereka tidak ingat saya. Kan saya juga maskur. Biar saya ingatkan mereka kepada Allah gitu. Suatu hari anak jadi khotib di situ. Anak ingin jadi khotib di situ. Minta diri kepada kepala desanya. Kepala ketua RT-nya. Besok boleh nggak saya jadi khotib? Karena saya lagi lewat, saya minta jadi khotib di situ. Anak jadi khotib di situ. Anak udah datang sendirian sampai saya tengok belakang. Mana jemaah, tidak ada jemaah datang. Baru muncul muadzin 1 orang. Dia adzan dulu baru datang beberapa orang. 5 orang kalau salah yang hadir waktu itu. Hadir jemaah Jumat itu. Subhanallah. Luar biasa nikmat hidup kita di daerah kota ini. Masih ada orang sholat berjemaah. Di sana ada daerah tidak ada orang yang sholat berjemaah di situ. Pantas Allah, pantas syaitan
membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikatakan Nabi ini bukan sekadar ilustrasi, tapi ceritanya nyata. Kejadiannya dari zaman itu sampai hari ini masih ada. Ya. Zaidah berkata, As-Sa'ib mengatakan yakni sholat berjamaah. Maksudnya yang tidak diganggu oleh syaitan itu adalah satu desa, satu perkampungan yang jumlah mereka ada 3 orang. Mereka mendirikan sholat berjamaah. Kalau tidak, mereka akan diganggu oleh syaitan. Mereka itu disebut dengan ulaika hizbu syaitan. Mereka adalah hizbu syaitan, kelompok syaitan. Maknanya orang-orang yang telah dikuasai syaitan sehingga mereka lupa berzikir kepada Allah. Lalu selanjutnya Allah berfirman, ala inna hizba syaitan humul khasirun. Ketahuilah bahwa sungguhnya golongan setan itulah orang-orang yang merugi. Maka setan itu sebenarnya merugi kalau mempengaruhi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Ketika orang bertakwa itu lalai, mereka cepat-cepat mengingat Allah. Ketika mereka mengingat Allah, setan merasa gagal. Berapa banyak kita lalai dari mengingat Allah, tapi tiba-tiba ada taufik dan hidayah dari Allah, tiba-tiba kita mengingatnya. Kapan kita ingat? Misal lagi tanjakan pakai mobil, Allahu Akbar. Tiba-tiba teringat. Turunan dari atas ke bawah, tiba-tiba teringat, subhanallah. Keluar rumah, khawatir ada apa-apa di luar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kira-kira ada celah buat syaitan untuk mengaruh kita kalau kita begitu terus dalam kehidupan? Ada celahnya, tapi celah yang sempit. Celah yang sempit. Dia berusaha menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang ada lagi setan baru nih berwujud, setan handphone. Ya. Terkadang orang lebih senang melihat handphonenya daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari sifat itu. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan dan ini yang bisa Anda sampaikan pada hari ini. Insyaallah ayat 20 sampai 22 akan kita sampaikan pada pertemuan kita yang akan datang. Insyaallah taala. Jemaah yang ingin bertanya silakan. Masih banyak waktu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi kita membahas masalah sumpah. Sumpah ini kalau yang dilakukan oleh pejabat Ya. itu bagaimana? Presiden, gubernur. Sumpah apa dulu nih? Kalau dia sumpah untuk mewujudkan suatu di masa yang akan datang dan dia tidak tepati, maka dia termasuk memiliki sifat munafik yang zahir. Munafik kecil, karena munafik ada 2. Ada besar, ada kecil. Ya. Munafik besar itu orang cinta sama agamanya. Saya yakin pejabat-pejabat itu masih mengaku muslim, cinta sama agama mereka, tapi suka bohong. Nah, kebohongan ini termasuk ciri-ciri munafik, tapi munafik amali namanya. Munafik perbuatan. Nah, apa itu jenis munafiknya? Terus apa konsekuensi dari sumpah dusta ini? Kalau sumpahnya itu dia ucapkan demi menjanjikan sesuatu yang akan datang, lalu dia tidak lakukan dengan sengaja, maka sumpahnya itu wajib dia bayar kafarah dan bertaubat kepada Allah. Apa kafarahnya? Membebaskan budak atau memberi pakaian orang miskin 10 orang atau memberi makan 10 orang atau puasa 3 hari. Ya. Ketika tidak mampu semua tadi baru puasa 3. Dan dia wajib bertobat kepada Allah. Tapi biasanya orang-orang yang seperti itu tidak ngerti juga, makanya semakin tidak dibuat mengerti, dijauhkan dari ilmu. Karena kedustaan yang sering dilakukan. Ya, antum juga kena efek daripada dusta itu. Antum nonton TV terus dengar janji manis dari pejabat.
Saking manisnya janji pejabat itu, kita minum kopi tanpa gula, jadi manis tuh kopi. Pokoknya kalau mau manis tuh kopi antum minum, nonton TV. Ya. Yang keluar itu manis. Tetapi begitu manisnya jadi diabetes semuanya. Makanya sumpah itu konsekuensinya harus dia bayar kafarah. Tapi apabila dia tunaikan sumpahnya, maka dia menjadi pemimpin yang mulia. Pemimpin yang mulia. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan kita semuanya. Sebagaimana kita bersalah, mereka juga bersalah. Tapi ada pertanyaan lain? Ibu-ibu ada yang bertanya, silakan ambil di pertanyaan ibu-ibu di belakang. Kan jika ada yang ingin bertanya silahkan. Tafadhal. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Benarkah adanya pemilu merupakan ujian fitnah bagi para penuntut ilmu? Iya. Ini ujian buat kita. Fitnah buat kita. Apakah kita tetap menyikapinya dengan ilmu, atau dengan emosi, atau dengan kebodohan, atau dengan tahdzir mentahdzir? Kan itu yang terjadi sekarang. Semua harus disikapi dengan ilmu. Ya. Bagaimana menyikapinya dengan ilmu? Ketika kita tidak tahu mana pemimpin yang terbaik yang bisa kita pilih, maka kembali ke hukum asal. Tidak boleh memilih. Kalau ada fatwa yang membolehkannya dan mereka yang berfatwa itu bertanggung jawab ketika memfatwakannya, dan dia punya ilmu tentang itu, dia punya usul, dia punya kaidah-kaidah yang dia miliki, dan dia bukan orang yang taklid gitu, dan dia keluarkan fatwa, kita dituntut untuk memilih salah seorang dari beberapa paslon itu dengan pertimbangan maslahat, pertimbangan mudarat dan seterusnya, dan itu tidak dibuat-buat, maka kita pilih dengan ilmu juga. Bagaimana kalau golput? Golput bukan solusi. Golput itu masih dalam demokrasi. Kan demokrasi itu antara memilih salah satu paslon, atau kalau tidak setuju dengan ini, golput. Golput demokrasi enggak? Demokrasi. Terus kita yang tidak memilih berarti golput? Enggak. Kalau kita tidak memilih dengan keyakinan hukum asal tidak boleh, maka kita tidak masuk dalam lingkaran demokrasi. Paham enggak? Demikian juga ketika kita memilih tanpa ikut kampanye, masalah sekarang ikut kampanye. Kalau sudah difatwakan boleh milih dan kasih tahu kepada orang ciri-ciri yang dipilih, udah pilih aja. Ya. Tapi kalau tidak disebut nama, tidak tahu namanya Pak Ustadz. Pertanyaannya adalah, pernah lihat burung hantu bergaul dengan burung nuri gitu? Tidak mungkin kita akan memilih yang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kalaupun disuruh memilih. Maka ini semua adalah fitnah, ujian terhadap penuntut ilmu. Maka ketika masa kampanye kemarin, kalau ada yang minta video anak tidak berani begini tangan. Atau begini. Kecuali khutbah Jumat. Ya begini. Dan itu syariat, saya tidak lagi kampanye. Ngapain saya kampanye? Mau terjemahkan begini. Ya kan? Apakah ikut berarti kita tidak punya prinsip dalam agama? Ikut atau tidak ikut harus di atas prinsip. Tadi sudah sebutkan. Kalau Anda ikut dengan prinsip mengikuti fatwa yang memiliki pertimbangan tadi, karena para ulama juga membolehkan dengan pertimbangan. Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Bin Baz. Di Indonesia siapa yang lebih tahu tentang itu? Ya tanya ke ustaz-ustaz yang mengerti tentang politik. Ya. Apabila kita tidak memilih pun, kita tidak memilih karena ada prinsip. Apa prinsipnya? Hukum asalnya tidak boleh. Jelas nggak ini? Ini namanya prinsip. Ya, namanya apa? Prinsip. Berarti Ustadz memilih kemarin? Enggak. Saya enggak memilih. Ya, memang saya kemarin tidak memilih. Sejak 2004 sampai hari ini saya tidak pernah memilih. Saya tetap pada prinsip saya. Karena saya bukan peneliti, bukan mufti.
Kalau seseorang mufti dan meneliti dan saya bisa meneliti keadaan paslon itu, baru saya akan tentukan. Tapi kalau antum mengikuti fatwa orang yang meneliti, seperti ustaz-ustaz yang ada ini mereka peneliti, meneliti keadaan. Selain berilmu tentang syariat, mereka juga tahu fiqhul waqi, keadaan yang ada. Dan mereka membolehkan bukan dengan kebodohan, enggak. Mereka membolehkan bukan dengan kebodohan. Tapi dengan prinsip ana yang ada, saya tidak memilih karena saya tetap kembali ke hukum asal. Saya tidak bisa meneliti keadaan paslon itu. Kan dengan nonton di TV bisa diteliti Pak Ustadz. Nanti antum ajak anak nonton dong. Ya. Oke, saya kira cukup itu mengenai pemilihan itu. Sudah lewat pemilihannya. Sekarang yang memilih dan tidak memilih saling maaf-maafan kalau terjadi tahdir mentahdir. Orang lain dapat jabatannya, kita dapat musuhannya. Gimana sih? Kita menginginkan orang lain bersatu, kita malah musuhan. Fan Ustaz, Fadl. bagaimana Ustaz kalau dalam kehidupan nyata Ustaz, sementara ini umat Islam juga umat Islam dengan umat yang lain itu terkadang sangat samar-samar, sehingga timbullah diksi atau narasi yang mengatakan ada umat Muslim yang Taat. bukan moderat, istilah Iya. moderat. Padahal tidak ada agama atau seorang Muslim moderat kecuali Islam itu sendiri. Bahwa Iya. Islam itu sudah moderat, Ustaz. Iya, Dan Islam itu pasti toleran gitu. pasti. Pasti itu. Masalahnya apakah ini bukan sesuatu yang sangat berbahaya buat umat Islam kalau ini umat Islam moderat gitu, sehingga sebenarnya ini untuk mengalihkan umat Islam yang tidak taat sebenarnya mungkin, Iya. mungkin seperti itu Ustaz. Ini yang paling berbahaya. Harusnya seorang Muslim yang moderat itu yang seperti apa Ustaz? Seperti itu. Tapi barakallahu fikum. Seorang Muslim tetap Muslim menganut agama Islam yang pernah diajarkan oleh para nabi dan rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini maksud Islam moderat yang mereka inginkan adalah merubah ajaran Islam itu sendiri, maka ini kemunafikan dan kekufuran. Tapi kalau yang mereka inginkan seorang Muslim itu tidak boleh kolot dalam urusan dunia dengan prinsip keagamaannya yang kuat. Dia punya ilmu Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber ilmu dunia dan akhirat. Dan dia juga harus ikut mengenai teknologi dan seterusnya seperti ini. Kalau itu diinginkan, Muslim itu harus mengikuti keadaan zaman tanpa harus menjual agama mereka, maka itu bagus. Tapi yang diinginkan dengan Islam moderat oleh orang-orang ini adalah merubah ajaran Islam. Islam harus menyesuaikan diri dengan zaman, itu yang mereka inginkan. Dan ini termasuk perkara yang sangat berbahaya. Tahu antum kejadian di Bosnia? Dulu kan pernah orang Islam disembelih di Bosnia. Sampai diceritakan oleh salah seorang muslimah setelah melihat ayah ibunya disembelih. Kan dalam keyakinan dia Islam harus disembelih waktu itu. Dia tahu bahwa dirinya keluarga muslim. Setelah dia lihat dua orang tuanya berstatus muslim disembelih. Apa pesan moralnya? Orang Islam yang ada di Bosnia waktu itu, dia tidak tahu kalau dirinya muslim. Saking dia berbaurnya dengan keadaan orang-orang kafir. Jadi dia mengira dia ini keluarga Kristen. Saking terbiasanya dia dengan amalan-amalan orang Kristen. Dia tahu dirinya keluarga muslim setelah dia lihat dua orang tuanya disembelih mati. Karena waktu itu orang Islam semua dibunuh. Apa artinya? Artinya kita dibuat berbaur dengan agama lain dalam keagamaan dan ajaran. Supaya kita lupa dengan ajaran kita sendiri. Ini orang-orang Bosnia ini muslimnya sudah lupa bahwa dirinya muslim. Hari ini masih belum sampai ke arah sana. Dan tujuannya memang untuk menghancurkan orang Islam. Orang yang pegang teguh dengan agamanya apa dikatakan sekarang? Taklid.
Iya kan? Intoleran. Iya tidak? Iya atau tidak? Sekarang kalau ada orang katakan kepada antum, kenapa antum tidak ucapkan selamat Natal atau melaksanakan tahun baru? Ya saya punya keyakinan seperti itu. Antum bilang begitu. Kalau dia katakan, berarti antum ini intoleran. Apa jawaban antum? Jawaban antum apa? Jawabannya ditanya. Ini melatih kecerdasan. Kalau ada orang mengatakan antum tuh intoleran, dia bilang gitu kepada kita karena kita tidak ikut Natalan, tidak tahun baru, tidak juga ikut hari Valentine, apalagi ucapan-ucapan Cina itu hari apa namanya itu? Ah, yang diucapkan capcai itu. Itu apalah itu? Ya. Antum dikatakan intoleran. Cara untuk menjawab tuduhan ini ditanya kepada yang mengucapkan. Apa pertanyaan? Tolong dong definisikan kepada saya apa arti intoleran. Itu pertanyaan yang bagus. Kalau dia jawab intoleran artinya tidak menghargai keyakinan orang lain. Nanya lagi, bukankah mengharamkan itu semua adalah keyakinan saya? Kata dia, iya. Berarti Anda tidak menghargai keyakinan saya saat ini. Iya, berarti Anda? Gitu jawabannya. Bisa nggak? Jadi jangan keluar dulu dari situ. Kerangkeng dia di dalam situ. Ibaratnya seekor tikus sudah masuk dalam perangkap. Saya ulangi nggak? Biar lebih jelas. Kalau ada orang katakan kepada kita, antum intoleran. Caranya jangan ngambek. Jangan baperan dulu. Nanya balik, apa arti intoleran? Tidak menghargai keyakinan orang lain. Pertanyaannya, bukankah keyakinan saya meyakini bahwa haram melakukan itu semua? Itu keyakinan saya. Ya. Tanyakan kepada dia. Kemudian dia katakan, kita tanyakan kepada dia, apa Anda menghargai keyakinan saya? Kalau dia katakan tidak, berarti dia intoleran kepada kita. Karena masuk dalam definisi dia. Definisi dia tadi yaitu tidak menghargai keyakinan orang lain. Ketika Anda mengatakan tidak boleh saya berkeyakinan seperti itu, Anda sedang ngapain nih? Sedang intoleran kepada kita. Maka kalahlah dia dalam berdebat. Nah, caranya adalah kita hindari semua itu dengan tawakal. Biasanya kan antum diejek, dikatakan intoleran, apalagi sekarang diketahui ngaji sama Ustadz Maskur, Wahabi pasti. Ya. Itu menunjukkan bahwa antum diuji. Kalau begitu tawakal kepada Allah. Siapa yang menyuruh? Allah mengatakan dalam suratul Ahzab. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin wa da'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Jangan kau taati orang kafir dan munafik. Dan biarkan gangguan mereka, artinya jangan diperdulikan. Dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Surat Al-Ahzab ayat 48. Ini bimbingan dari Tuhan kita. Ketika kita khawatir dibuli seperti tadi. Tapi ada pertanyaan lain. Ada orang berkata begini kepada saya. Pada suatu saat, ana lagi isi kajian di salah satu tempat di Taman Yasmin ini. Yang jelas bukan di sini. Waktu itu saya ditanya tentang demonstrasi. Ini salah satu cara menjawab pertanyaan orang itu begini. Ditanya, Ustadz bagaimana hukum demonstrasi? Saya katakan kalau saya lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang tidak bolehnya memberontak pada penguasa, hukumnya haram. Terus ada salah satu dari mereka yang mungkin biasa demo. Ustadz tidak menghargai pendapat orang lain. Kata dia begitu. Jawabnya saya gampang saja. Saat ini Anda lagi ngapain?
Ustaz suka menyalahkan pendapat orang lain, kata satu orang, dengan gaya emosinya, mata merah. Saya tanya balik, sekarang Anda lagi ngapain? Lagi menyalahkan Ustaz. Sama dong kita. Menyalahkan orang itu naluri, maka naluri Anda berjalan. Sebagaimana Anda punya naluri, saya juga punya naluri. Tapi naluri ini harus dibimbing di atas ilmu. Sejak itu dia tidak mau lagi dia salahkan pendapat saya. Karena dia sedang menyalahkan orang lain. Sehingga kata mereka tidak boleh saling menyalahkan. Ini kata-kata yang dusta. Kata-kata yang buruk. Orang tetap harus disalahkan kalau dia salah. Antum di sebuah instansi, antum direkturnya. Ya, aturan di sini tidak boleh menyalahkan orang lain. Begitu satpam datang, satpamnya tidak pakai baju satpam. Dia pakai baju jas seperti bos. Berdiri dengan gaya sisir sebelah kirinya. Ya. Terus bosnya datang. Kenapa kau pakai baju sama seperti saya? Bos, tidak boleh saling menyalahkan di instansi ini. Kira-kira sakit hati nggak bos itu? Sakit hati. Jangan-jangan ini madhabnya para koruptor ini. Ya. Ini tidak boleh. Kita harus tetap menyalahkan orang lain dalam keadaan kita memiliki ilmu tentangnya. Ustadz, apakah boleh atau apakah harus hijrah ke negeri lain kalau negeri tersebut kita tidak bisa beribadah? Iya. Karena syarat tinggal di negeri kafir ketat syarat. Ada ilmu yang menjaga dari syubhat, ada takwa yang menjaga diri dari syahwat. Karena di negeri kafir pasti ada dua ini. Ini kalau dua syarat ini untuk yang safar ke sana. Yang tinggal nambah lagi. Dia bisa mengamalkan agamanya dan dia bisa memperluas agamanya di situ. Kalau yang safar cukup dua. Safar ke negeri kafir nih. Entah keperluan apa, ya mungkin dia perlu belajar ilmu tidak ada di Indonesia atau dia mau pergi operasi. Yang paling penting baginya adalah ilmu yang membantah syubhat, ketakwaan kuatnya agama yang membantah syahwat. Ya, karena di negeri kafir itu, jangankan negeri kafir, di Indonesia aja AWW-nya enggak pakai baju. Ya kan, pakai baju sejari. Dua ini harus ada. Tapi bagi yang tinggal, dia bisa beribadah dengan tenang. Yang kedua, dia bisa sebarkan agama di situ. Kalau dua ini tidak ada, atau salah satunya hijrah, tinggalkan tuh negeri. Tapi fulusnya banyak. Anda tidak seberapa fulusnya dibandingkan fulusnya para sahabat dulu. Tahu uang yang dibawa pulang oleh Abu Sufyan dari Syam ke negeri Mekah? Ada 50.000 dinar. Antum hitung 50.000 dinar di otak antum sekarang. Berapa triliun itu uang? Itu mau diambil oleh Nabi SAW sebagai pengganti uang mereka yang ditinggalkan dulu waktu hijrah. Yang diambil orang kafir. 50.000 dinar. Coba antum hitung sekarang. 1 dinar sama dengan 4,2 gram. 10 dinar 42 gram. Ya kan? 100 dinar 420 gram. 1000 dinar 1 kilo. 1 kilo 200 gram. 1 kilo. 4 kilo. Kalau 10.000. 42 kilo. 42 kilo. Kali 5. 20. Iya. 20. Kali 5. Pokoknya banyak deh. Itu bagaimana banyaknya harta itu ditinggalkan oleh para sahabat waktu mereka hijrah. Tinggalkan harta dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu yang 50.000 dinar yang dibawa oleh Abu Sufyan dari Syam ke Mekah yang mau dihadang oleh Nabi sebelum perang Badar itu tidak seberapa dibandingkan dengan harta para sahabat ketika mereka hijrah. Ini antum tinggalkan negara kafir itu, enggak tinggalin harta loh. Ya kan? Kalau ada rumah bisa dijual. Bawa ke Indonesia ini. Tapi mau kerja apa di Indonesia? Banyak pekerjaan di Indonesia. Kalau antum masih bujang,
pekerjaan pertama kali yang antum lakukan di Indonesia menikah. Kan itu pekerjaan pertama. Untuk meminimalisir syahwat yang terjaga di sana waktu itu. Kemudian cari pekerjaan yang halal. Saya pernah ketemu seorang anak muda yang saya masuk ke rumahnya di daerah Bintaro sana. Seluas masjid ini mungkin rumahnya seluas masjid ini, halamannya seluas depan ini. Dia pernah kerja di Inggris, di Manchester United. Ya, dia undang anak waktu kajian di situ. Dan dulu pernah dia undang anak ke Manchester United tapi online. Bukan offline, online. Tenang. Saya belum pernah ke sana. Ya. Dia cerita, anak uang di sana Pak Ustadz, katanya. Ratusan juta. Tapi saya gelisah. Sesuatu yang buat saya gelisah di sana bukan karena saya tidak bisa ibadah. Tapi karena saya jauh dari ibu saya, Ustaz. Maka saya pulang ke Indonesia. Ketika saya tinggal dengan ibu saya di sini, tinggal dengan mertua, begitu tenangnya hidup. Itu dia tidak diganggu ibadahnya loh. Tapi terganggu dari sisi yang lain, apa itu? Dia tidak bisa berbakti sama ibunya. Jauh di negeri sana, Manchester United. Manchester ya? Bukan, ya di daerah Manchester sana. Tidak tahu di blok mana dia tinggal. Itu menunjukkan bahwa ketenangan itu ada di sekitar teman-teman yang beragama Islam. Apalagi mereka sudah ngaji. Tetangga itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Tetangga. Sampai ada seorang ulama yang memiliki tetangga yang begitu baik. Begitu dia jual rumahnya kepada orang lain. Saya mau jual rumah saya misalnya 200 dinar harga rumah. Tapi ada tambahan harga lagi. Apa itu? Tambahan harga tetangga 200 dinar. Jadi dia jual rumahnya bersama tetangganya. Karena tidak mudah dapat tetangga yang baik. Ya. Bayangkan tuh. Kalau ada suatu perumahan, di situ ada ikhwan-ikhwan kita, ada ustadz-ustadz kita. Dan kita punya fulus untuk beli rumah itu lebih mahal daripada yang lain. Beli di situ. Kalau punya fulus. Maka kita minta kepada Allah semoga kita diberikan kekonaahan. Ya, merasa cukup hidup di sekitar kawan-kawan kita yang ngaji. Meskipun uang kita masing-masing 6 miliar. Yang penting qanaah kan. Karena ada orang punya triliunan tidak qanaah. Oke. Aminkan supaya kita semua kaya. Baik, cukup ya. Ada pertanyaan lain? Ucapan ulang tahun termasuk ucapan yang diucapkan oleh orang kafir. Bahkan orang kafir itu sendiri pun mengingkari itu. Karena itu ucapan biasa diucapkan oleh Romawi paganisme. Untuk memurtadkan orang-orang yang beriman kepada ajaran yang diturunkan dari langit. Orang-orang menganggapnya ulang tahun. Ulang tahun dari mana? Kalau udah tua-tua aja. Kalau ulang tahun itu bisa membalikan 5 jam yang lalu, maka kita akan lakukan ulang tahun. Ya, kalau udah tua tidak ada ulang tahun, nambah tahun. Itu yang ada. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita semuanya. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di dunia dan di akhirat nanti di jannahnya. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.